Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Muhammad Anis yang saya kasih julukan Ustadz Iis kehabisan bahan ya, kemudian mengalihkannya diajak sholawatan semua. Trik yang cukup cantik dari seorang ustadz. Kehabisan bahan. Ya mohon maaf karena saya kurang sehat, jadi saya kumpulkan tenaga dulu biar ngajarnya enak, daripada saya paksakan di awal nanti nggak bisa ngajar yang enak. Malam ini kita akan belajar bersama dan seterusnya selama 2 bulan. Al-Hikamnya kita istirahatkan. Kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Karena insyaallah Senin itu sudah berganti bulan, masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita akan belajar bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena mencintai Rasulullah ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalau kita belum bisa mencintai Rasulullah SAW melebihi diri kita, melebihi anak-anak kita, pasangan hidup kita, harta yang kita miliki, ada ancaman yang besar dari Allah Ta'ala itu. Tunggu sampai nanti tiba ya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu, itulah orang-orang yang sukses. Ya, orang-orang yang sukses. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Mencintai Allah atau mencintai Nabi? Ini pertanyaan menjebak. Mana yang harus didahulukan? Mencintai Allah atau mencintai Nabi? Bingung ya? Ini yang salah yang buat pertanyaan kelihatannya ya. Ya, ini nggak sadar ada orang-orang, secara nggak sadar ya, ada orang-orang yang mengatakan jangan mencintai Nabi berlebih-lebihan. Ada kan? Jangan mencintai Nabi berlebih-lebihan. Ya, cintailah Allah, cintailah Nabi, tapi jangan cintai Nabi berlebih-lebihan. Nah, ini kalimat yang salah ini. Tapi secara tidak sadar ada yang menyampaikan dan secara tidak sadar ada yang menerima. Oh iya ya, cinta itu kepada Allah, kepada selain Allah jangan gitu. Termasuk kepada Nabi. Ya, termasuk kepada Nabi jangan berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat tampaknya benar, tapi salahnya besar, luar biasa. Perlu diketahui tidak ada satu ayat pun atau satu hadis yang memisahkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu kalimat yang ada, cintailah Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasulnya. Cintailah Allah dan Rasulnya. Barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya, ya, siapa mencintai Allah dan Rasulnya, Allah tidak mau mencintai Nabi itu dipisahkan dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu umat Islam tahu, bahwasannya mencintai Nabi itu
bagian daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mencintai Allah, maka dia harus mencintai Nabi. Siapa yang mencintai Nabi, dia pasti mencintai Allah Ta'ala. Semakin dia cinta kepada Allah, dia akan semakin cinta kepada Nabi. Sehebat apapun dia cinta kepada Nabi, itu bukti cintanya kepada Allah yang luar biasa. Maka tidak ada kalimat cintailah Nabi sekedarnya, cintailah Allah luar biasa. Barang siapa mencintai Nabi luar biasa, berarti dia mencintai Allah luar biasa. Karena itu tidak ada kalimat jangan berlebih-lebihan mencintai Nabi, karena mencintai Nabi adalah bagian dari mencintai Allah. Sedangkan mencintai Allah harus totalitas, udkhulu fis silmi kaffah. Jadi kalau mencintai Allah harus totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Begini gambarannya. Pernah jatuh cinta enggak? Saya mau jelaskan, kalau jenengan belum pernah ya bingung. Pernah jatuh cinta enggak? Halo? Jujur. Pernah jatuh cinta belum? Sekali atau sering? Oke. Jatuh cinta itu enak enggak? Kok yang jawab ibu-ibu melulu ya? Wah Pak, tolong dijawab. Jatuh cinta enak enggak? Jatuh yang enak itu jatuh cinta, gitu ya. Kalimat dalam bahasa Indonesianya gitu. Karena entah itu niru bahasa Inggris atau Indonesia dulu baru Inggris, atau Inggris dulu baru Indonesia. Falling in love. Betul. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada sakot mahabbah, nggak ada. Sakot yaskutu suputon kan jatuh cinta, mahabbah cinta. Jadi kalau jatuh cinta sakot mahabbah, anak sakot mahabbah. Aku jatuh cinta, ini bahasa Arab mungkin made in Jawa. Sakot jatuh, mahabbah cinta, ya salah. Jatuh cinta ya cukup mahabbah cinta. Uhibbuhu, aku mencintainya. Ahbabtuhu, aku mencintainya. Nah, jatuh cinta itu sesuatu yang tidak bisa diartikan dengan kata-kata. Nggak bisa. Sebab cinta itu bukan kata-kata, cinta itu rasa. Cinta itu rasa. Makanya kalau orang bicara jatuh cinta, pasti satu dengan yang lain mengungkapkannya beda-beda. Ditanya, cinta itu apa? Kangen. Karena ini yang jatuh cinta kangen terus. Cinta itu apa? Pokoknya kangen. Yang satu lagi ditanya, cinta itu apa? Cinta, ya sering nyebut. Orang kalau cinta itu sering nyebut, karena yang satu ini hobinya nyebut terus. Yang satu hobinya kangen terus. Yang satu ditanya lagi, apa itu jatuh cinta? Maka dia menjawab, jatuh cinta itu ya mengorbankan diri demi kekasih. Mengorbankan diri demi kekasih, itu jatuh cinta. Yang lain ditanya, jatuh cinta itu apa? Seneng. Pokoknya seneng. Kejeduk ya seneng. Gelundung ya seneng. Pokoknya jatuh cinta itu seneng, bahagia. Setiap orang mengungkapkan jatuh cinta dengan suasana hati masing-masing. Nah, pertanyaannya, lah kalau jatuh cinta kepada lawan jenis itu kan ada nafsunya, Beb. Ada nafsunya, jadi ya rasanya nano-nano. Nah, kalau jatuh cinta sama Nabi itu rasanya gimana? Halo, ini kok pada lihat saya nggak enak, kenapa ini? Monggo diunjukin, monggo. Sudah habis, saya masih utuh. Nah, bagian jok di wilayah perempuan nggak tahu sudah ada atau belum. Sudah pernah saya instruksikan. Hari ini munculnya wedang jahe lagi. Jumat depan ya menyambut bulan Maulid kopi. Tapi malam ini
nanti makan-makan karena ini legi ya. Betul. Saya instruksikan kepada tim masak, ini pengumuman baru saya buat detik ini juga, selama bulan Maulid tiap Jumat makan. Saya alhamdulillah, jenengan alhamdulillah, yang di dapur la haula wala quwata illa billah. Selama bulan Maulid tiap Jumat makan. Setuju? Setuju. Nah, ini namanya jatuh cinta. Nah, senang-senang. Monggo tunjuk. Masyaallah. Wedang jahe gula Jawa. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf karena ini legi, memang jatah pengajiannya sampai jam 10:30 maksimal, betul kan? Apalagi tadi hujannya cukup panjang. Malam ini akan kita nikmati. Yang mau pulang duluan nanti boleh, tidak masalah. Setuju? Iya, itu maksimal. Itu maksimal. Saya pengen ngomong tidak banyak untuk membuka Jumat menjelang Maulid, tapi insya Allah jadi pengantar untuk saya dan hadirin semuanya untuk belajar lebih jauh tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, mencintai Nabi Muhammad SAW tidak boleh dipisahkan dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang bilang cintai Allah maksimal, cintai Nabi segini saja. Cintai Allah maksimal, cintai Nabi segini saja. Maka orang tersebut telah mengajarkan kepada umat Islam di hati untuk membagi, ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Nabi, ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada selain Allah. Berarti orang tersebut telah mengajarkan agar umat Islam mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang tersebut telah mengajarkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Kelihatannya sepele ya? Bisa melihat yang saya lihat enggak? Paham maksud saya? Bisa melihat yang saya lihat enggak? Ada orang mengajarkan begini, cintai Nabi ya, tapi segini saja. Cintai Allah yang semaksimal mungkin. Kalau cintai Nabi segini saja, jangan berlebih-lebihan. Di hati berarti ada Allah porsi sendiri, Nabi porsi sendiri. Berarti di hatinya ada Allah, ada selain Allah. Ada cinta untuk Allah, ada cinta untuk saingannya Allah. Maka di hatinya ada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah yang salah. Ya, akidah yang salah. Dan seharusnya bagaimana? Ya, cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mencintai Allah Ta'ala, maka di hati kita ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita mencintai Nabi. Paham ya? Jadi Nabi ada di hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kadar cintanya? Harus maksimal. Harus maksimal. Allah yang perintahkan lebih dari dirimu sendiri. Ya, lebih dari dirimu sendiri, lebih dari kedua orang tuamu, lebih dari anak-anakmu, lebih dari pasangan hidupmu. Itu cinta kepada Nabi. Kenapa harus seperti itu? Karena sebetulnya bukan Nabi yang kamu cintai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, yang mengutus Nabi Muhammad SAW, yang memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah paham ini, maka tidak akan ada lagi kata-kata jangan cintai Nabi berlebih-lebihan. Nggak ada.
Halo. Kenapa di awal saya nanya pernah jatuh cinta atau belum? Begini, seorang istri yang mencintai suaminya, suaminya pulang kerja, kebetulan dia ini montir mobil, kerja di sebuah bengkel, badan berbelepotan oli, badannya kotor, badannya bau, pulang kerja, istrinya cinta, kangen, suaminya langsung dipeluk. Oh, saya kangen. Masya Allah, Bapak jangan bayangin, Pak, jangan. Kangen, diciumin suaminya tuh ya. Suaminya ngomong, "Dik, aku kotor, aku bau." Maka istrinya bilang, "I love you, I don't care, aku nggak peduli kamu seperti apa, I love you." Saya mau nanya, bisa nggak dikatakan istri ini berlebih-lebihan? Suaminya sakit, kemudian keluar nanah, sama istrinya dijilati nanahnya. Mesti batin, gitu. Model-model nggak kenal cinta ya begitu. Ini yang jatuh cinta, bersih niat itu dijilati. Suaminya, "Dek, jangan dek, ini kotor, ini najis, jangan." Gitu kan? Meskipun ini salah ya. Si istri bilang, "Aku nggak lihat itu najis, aku lihat ini dirimu. Aku cinta sama kamu." Orang nggak ngomong itu istrinya berlebih-lebihan. Apa kata orang? Siap. Memang cintanya luar biasa. Betul kan? Cintanya luar biasa. Oh, istrinya sakit, lumpuh, suaminya gendong dari mulai rumah sampai selesai ibadah haji. Ternyata semua yang ngurus suaminya. Orang bilang suaminya berlebih-lebihan atau suaminya sangat mencintai. Sangat mencintai. Si suami kemana-mana ingat istrinya, si istri kemana-mana ingat suaminya. Dikit-dikit yang disebut suaminya, dikit-dikit yang disebut istrinya. Ini berlebih-lebihan atau sangat mencintai? Sangat mencintai. Kata orang sangat mencintai. Mohon maaf, ya mohon maaf, Bu, anak ibu pilek, hidungnya buntet, ibu sedot, betul ya? Ya, itu lebay atau sangat mencintai? Sangat mencintai. Walaupun tindakan itu sangat menjijikan. Bayangkan hidung anak disedot umbelnya, ingusnya disedot. Bapak-bapak siap melakukannya? Ibu yang jawab tidak. Tidak mudah itu. Kalau ibu-ibu siap, betul-betul siap. Kenapa? Karena cintanya sama anak beda dengan bapak. Kalau bapak itu cinta, tapi ada logika. Tidak seperti lagunya Agnes Monica. Cinta itu, coba gimana lagunya? Cinta itu kadang-kadang gak ada logika. Loh, kalimat yang bagus harus dipakai dalam dakwah. Kalimatnya bagus betul loh. Cinta itu kadang-kadang. Nah, kalau Habib Novel lain lagi, itu versi lagunya Agnes Monica. Kalau lagunya Habib Novel gini, cinta itu tak pernah pakai logika. Itu lebih dalam lagi itu. Makanya orang jatuh cinta selalu gila. Jatuh cinta selalu gila. Kalau belum gila, kamu belum jatuh cinta. Karena cinta itu mengalahkan logika, logika hilang semua. Kalau udah jatuh cinta, ibu-ibu jatuh cinta sama anaknya, logikanya hilang, sedot. Bapak-bapak cintanya masih pakai logika. Iya. Lah mbok cara liyane ono apa ora? Mikir dulu mesti. Apa tidak ada cara yang lain? Apa tidak ada solusi yang lain? Kalau ibu-ibu langsung pegang, selesai. Betul ibu-ibu? Iya.
Itu jatuh cinta atau berlebihan? Jatuh cinta. Nah, kalau makhluk kepada makhluk yang lemah dan hina itu bisa seperti itu. Bagaimana kalau makhluk kepada makhluk yang paling dicintai Allah, paling mulia, paling luar biasa, dan cintanya itu atas perintah Allah Ta'ala? Kira-kira bagaimana? Kalau ada yang menunjukkan cintanya semaksimal mungkin, itu berlebih-lebihan atau jatuh cinta? Ya, kita lihat dulu buktinya. Ya, karena bicara ini harus pakai bukti. Contoh nomor 1, dari para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, karena cintanya Allah yang luar biasa, karena Allah maha mencintai. Allah maha mencintai, nggak ada yang bisa mencintai mirip Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada. Allah itu maha mencintai, tidak ada yang bisa mencintai seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada. Makanya kalau kita bicara cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, oh nggak mungkin kepala kita ini sanggup menampung, nggak mungkin. Nggak mungkin hati kita bisa mencerna cintanya pencipta kepada ciptaannya. Bayangkan nih, yang menciptakan mencintai ciptaannya. Itu di Al-Quran Allah menyerukan kepada semua nabi dan rasul, nanti kalau nabiku ini datang, diutus di tengah-tengah kalian, kalian wajib beriman kepadanya. Tugas kalian ngasih tahu akan datang nabi di akhir zaman. Ya, nanti kalau nabi itu datang, kalian wajib beriman kepadanya, wajib membelanya, wajib mencintainya. Nabinya belum dijadikan lahir, sudah disuruh mengumumkan, dan kalau lahir saat itu semua wajib iman dan semua wajib menjadi umatnya. Itu kalau bahasanya bebasnya begini, bahasa bebas ya. Ada nabi yang paling kucintai, nabi yang paling kemuliakan, paling kusayang, nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama SAW. Nabi itu kalau lahir di tengah-tengah kalian, kalian wajib beriman kepadanya, menjadi pengikutnya, membelanya. Wahai nabi dan rasul, tugas kalian selesai, kalian harus jadi pengikutnya. Saya mau nanya, kalau Anda jadi nabi dan rasul, sebelum bertugas sudah dikasih ultimatum seperti itu, penasaran enggak sama nabi yang satu itu? Sopo tuh? Siapa tuh itu dia itu ya? Masa kita ini mau dilantik udah di ultimatum dulu? Ini sebelum dilantik loh. Tidaklah Allah mengutus satu nabi dan rasul kecuali dibuat perjanjian dulu. Ya, sampaikan kepada umat kalian, dan kalau nabi itu muncul di tengah-tengah kalian, kalian wajib iman kepadanya, wajib menjadi pengikutnya, wajib menjadi pembelanya sebelum nabinya lahir. Dan saat nabi itu akan diutus, dibuat perjanjian dulu. Kalau jenengan, ini bicara di masa lampau ya, jenengan tiba-tiba kok terpilih jadi nabi dan rasul, dan kebetulan tidak, alhamdulillah. Maksud saya ini coba kita bayangkan kalau itu kita yang diajak bicara sama Allah Ta'ala. Kamu saya angkat jadi rasul saya, nabi saya, tapi nanti kalau nabi kekasih saya itu lahir, ya saya utus, kalian harus ikut loh ya, kalian harus taat sama dia loh ya. Saya mau nanya, penasaran enggak? Penasaran enggak sama rasul yang satu itu? Berarti rasul yang satu itu biasa atau luar biasa? Belum kita bertugas sudah dikasih ultimatum, ini biasa atau luar biasa? Itu ibaratnya begini ya, kamu saya angkat jadi lurah, kamu saya angkat jadi camat, kamu saya angkat jadi gubernur, kamu saya angkat jadi presiden. Tapi nanti kalau utusan saya datang ke tempat kamu ya, utusan istimewa saya datang, kamu letakkan semua jabatanmu, kamu jadi pengikutnya. Syaratnya itu, mau terima, nggak mau minggir. Saya mau nanya, ini berarti yang mau diutus ini
Biasa atau luar biasa? Lah yang mengutus ngomong begitu berarti yang mengutus ini cintanya biasa atau luar biasa? Cintanya luar biasa, dan beliau tersebut adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Jadi Allah mencintai Rasulullah sampai seperti itu, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Hancur amal ibadah kalian tanpa kalian sadari. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, sedekahnya bagus, qiyamul lailnya bagus, duhanya bagus. Tapi kalau ngomong di depan Nabi keras, bengok, kurang ajar. Allah nggak butuh sama amalmu. Kurang ajar sama Nabi dengan ngangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Dia ngomongnya lebih keras dari suara Nabi Muhammad SAW. Allah hancurkan semua amal solehnya. Berarti ini Allah cintanya sama Rasulullah biasa atau luar biasa? Ya Allah, aku sholat sama kamu loh. Ya Allah, aku nih puasa buat kamu loh ya Allah. Ya Allah, aku zikir nih buat kamu loh. Aku ingat kamu ya Allah. Aku sedekah buat kamu. Aku qiyamul lail buat kamu ya Allah. Kan ini nabimu cuman manusia. Nabimu kan cuman makhluk. Kenapa aku ngangkat suara lebih tinggi dari suaranya? Engkau hancurkan semua pahala ibadahku kepadamu ya Allah. Mungkin pola pikirnya begitu ya? Ya jawabannya, lah semua aku ciptakan untuk dia kok. Surga dan neraka itu ada juga untuk dia, karena dia. Amal soleh kalian itu ada juga dia yang ngajarkan. Lah kok kamu kurang ajar? Jadi saya yang nggak butuh sama semua amalmu. Nyah, neraka. Ini berarti Allahnya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Alhamdulillah tim job mulai masuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai di sini paham belum nih? Paham ya? Insyaallah. Nah sekarang saya akan ambil cerita-cerita tentang bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi gambaran insya Allah sudah cukup membuat kita sadar kalau cinta sama Nabi itu harus berlebih-lebihan. Ya masa mau saya terangkan semua, nanti waktunya 5 kali pertemuan itu ya nggak cukup, ya kan? Atau 6 kali pertemuan nggak cukup bahas cintanya Allah kepada Nabi dalam Al-Quran, itu nggak akan cukup. Saya cuma ngasih gambaran sedikit bagaimana Allah Ta'ala mencintai Rasulullah SAW, yaitu diantara buktinya itu tidak boleh ngangkat suara lebih dari suara Nabi. Mau ngelantik Nabi dan Rasul di ultimatum dulu, mau ikut apa enggak dengan Nabiku, dengan Rasulku, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama, ini ya cerita-cerita yang ada dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana cintanya Nabi kepada para sahabat. Yang saya dengar di khutbah Jumat siang tadi, ini satu cerita, dan semua sudah tahu, cuman nanti kita akan bahas ya, insya Allah 10 menit lagi selesai, kemudian makan, 10:30 pulang. Diam-diam saya udah ngomong 30 menit, nggak terasa? Ustadz tadi ngomong terasa enggak? Karena dia mikir apalagi ya. Jadi kalau ngomong tuh biar nggak terasa, jangan mikir, jangan mikir. Sengaja saya latih terus tuh. Ilmunya banyak ini. Mondoknya berapa tahun nih? Hah? Di umur berapa? Dari umur berapa tahun? Mondok dari lulus SD 11 tahun mondok, di pesantren 11 tahun. Nah, kalau ilmunya nggak dibagi mana-mana tuh, masalahnya kan satu, nggak biasa ngomong, jadi ya dibiasakan ngomong. Cuman saya takutnya nanti udah pinter ngomong lupa sama saya, itu loh saya takutnya. Luar biasa. Insyaallah enggak. Ya, ini mau saya penjara di Raudhah seumur hidup. Setujuin? Nah, mau nanti kita nikahkan saja sama orang sekitar Solo biar nggak bisa kemana-mana. Setuju Bapak? Luar biasa. Yang mau ngelamar lapor sama saya. Tapi belum saatnya, kata ibunya masih kecil kok.
paling tidak 20 tahun lagi kata ibunya. Puyeng tadi ya. Enggak di ujung yang tambah minum ya. Kita kenal ada sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini sahabat yang masuk Islam termasuk kelompok akhir. Kelompok akhir. Kemudian miskin pula. Miskin. Hidup bersama ibunya. Ya, tinggal sama ibunya, punya ibu. Nah, Abu Hurairah termasuk sahabat yang tinggal di pojok masjid bersama kurang lebih 50 hingga 70 sahabat yang lain. Sahabat yang miskin-miskin, yang susah-susah, rumah enggak punya, terpaksa tinggal di masjid. Tapi lihat ini kalimatnya, ashabus suffah. Orang-orang yang tinggal di pojok masjid, bukan di dalam masjid. Ya, bukan di dalam masjid. Jadi di pojok masjid. Ya, bukan di dalam masjid. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kelaparan, lapar tuh. Jadi lapar itu kebiasaan para sahabat. Jadi sahabat Nabi itu biasa lapar. Mirip dengan kita. Mirip ya? Ya, kita kan sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit lapar. Jadi sedikit-sedikit makan. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau itu lapar sampai lupa laparnya. Karena Rasulnya juga sama SAW. Rasulullah itu 3 hari nggak makan, 2 hari nggak makan. Hari itu kelaparan Abu Hurairah, nggak ada makanan yang bisa dimakan. Di masjid juga nggak ada kiriman. Ya, biasanya sahabat yang ada makanan lebih dikirim ke masjid. Rasulullah SAW kalau ada kiriman makanan yang diingat teman-teman yang di masjid itu, ini kirimkan untuk ashabus suffah, untuk yang tinggal di masjid. Hari itu nggak ada kiriman, lapar luar biasa. Maka Abu Hurairah pun duduk nunggu sahabat yang kira-kira mau nraktir, bahasa modern ya, sahabat yang kira-kira mau nraktir, nunggu. Lewatlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah pun berdiri mengucapkan salam, kemudian nanya tentang suatu persoalan. Pura-pura mengajukan pertanyaan dengan harapan digandeng, diajak pulang ke rumah. Ayo kita bahas di rumah saya sambil makan. Begitu kebiasaan para sahabat. Triknya bagus ya. Nah, inilah hebatnya sahabat. Sudah butuh nggak ngomong, Kang luwe tulung jajakno. Mas lapar mas, tolong traktir saya butuh untuk makan. Enggak begitu, nahan diri. Tidak menunjukkan rasa butuhnya itu enggak ditunjukkan, diempet, ditahan. Walaupun butuh tapi ditahan. Cuman kasih kode-kode, kalau yang dikasih kode paham, ya alhamdulillah. Kalau belum paham, cari mangsa yang lain. Jadi mainnya cantik tuh sahabat. Kemudian lewat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama kasih pertanyaan, sedikit-sedikit kode gitu ya. Sayyidina Umar hari itu juga kurang peka, hari itu kurang peka dengan kodenya Abu Hurairah. Bukan karena Sayyidina Umar nggak peka, karena Abu Hurairah terlampau halus. Lain dengan kita kan, permasalahan ini jawabannya apa ya? Muka ditunjukkan, perut disuruh suara gitu kan, biar paham yang diajak ngomong ini lagi lapar gitu. Tapi tidak begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saking halusnya Sayyidina Abu Bakar nggak lihat, Sayyidina Umar juga nggak lihat. Wah, ini biasanya langsung gandeng saya ini. Kok dua sahabat besar ini nggak gandeng ini ya? Cukup mengajukan pertanyaan, biasanya digandeng, diajak ke rumah. Ini kok tidak digandeng. Dari jauh lewat Nabi Muhammad SAW, lihat Abu Hurairah lihat Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Kanjeng Nabi langsung mesem, senyum kemudian berkata kepada Abu Hurairah, jalan mendekati dan berkata, Abu Hurairah ikut saya ke rumah, mudeng. Coba lihat nih Nabi kita Muhammad SAW, lihat umatnya saja paham. Oh luwe pojok kono kae. Paham itu, pojok sana lapar itu. Oh yang sana ini kehausan,
Rasulullah tahu SAW. Maka nggak pakai banyak nanya dan tidak mau membuat susah Abu Hurairah. Udah kamu nggak usah ngode-ngode, mudeng-mudeng aku gitu. Nggak usah pakai kode-kode. Saya paham kamu. Ayo pulang, ikut saya ke rumah. Ikut ke rumah. Karena Rasulullah SAW punya hadiah susu 1 gelas. Susu 1 gelas. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Abu Hurairah sudah di depan mata lihat susu 1 gelas, lapar. Coba jenengan waktu mau adzan maghrib puasa lihat es degan, kemecer mboten? Es degan enak gitu kan. Bayangkan Abu Hurairah kurang lebih seperti itu. Susu ya, itu minuman dan makanan terbaik itu. Susu di tangan Nabi Muhammad SAW hanya Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Senang Abu Hurairah, udah senang. Nabi Muhammad SAW selera humornya juga tinggi. Ya, dan ilmu didiknya juga luar biasa. Abu Hurairah, iya, tolong panggilkan teman kamu yang satu kos-kosan kalau bahasa kita ya, yang di masjid tuh 70 orang bawa ke sini semuanya. Begitu Rasulullah, ya siap. Ini lapar, nggak banyak ngomong, nggak ngomong begini. Ya Rasulullah, 1 gelas bagi 70 habis. Nggak ngomong begitu, berangkat. Abu Hurairah berangkat. Diajak semua temennya. Padahal itu di antara Ashabus Suffah mungkin ada yang belum terlampau lapar gitu ya. Belum terlampau lapar. Abu Hurairah bilang, diundang Nabi Muhammad SAW. Betapa senangnya. Coba jenengan baru duduk, ada panggilan diundang Kanjeng Nabi SAW. Senang enggak kira-kira? Senang, berangkat. Sampai di rumahnya Rasulullah SAW, Rasulullah bilang sama Abu Hurairah, Abu Hurairah, tolong kamu yang bagikan susu ini. Abu Hurairah tuh sempat mikir, kalau saya yang undang, saya yang pertama kali diajak ke rumah, mestinya ya saya yang pertama kali minum, jadi aman, glek beres. Tapi ternyata Rasulullah SAW mau ngerjain Abu Hurairah. Bukan beliau dulu yang disuruh minum, kasih temanmu minum dulu. Mikir Abu Hurairah, 1 gelas diminum 70 orang. Giliran saya kapan gak jelas. Saya jadi petugas suruh nyugui ini. Ya udah, cintanya sahabat pada Nabi Muhammad SAW tidak komentar. Coba kalau jenengan komentar enggak? Jujur komentar enggak? Rasulullah, saya loh nih yang haus. Kenapa saya harus nyugui mereka? Kalau kita begitu kan? Ini enggak, Abu Hurairah kasihkan sahabat. Subhanallah, barokah itu. 1 gelas diminum 70 orang masih sisa. Kenapa? Ya 70 orang itu enggak ada yang geragas, enggak ada yang rakus. Semuanya tuh minum juga paham. Rasulullah belum minum. Jadi semuanya juga. Kalau kita enggak, mumpung aku. Giliran saya. Sahabat enggak. Cukup seteguk sedikit. Ngincipi kalau bahasa orang ya, cicipi. Tapi barokah, dibuat kenyang sama Allah Ta'ala. Karena yang buat kenyang itu Allah, bukan minuman atau makanan. 70 sisa ada sedikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pegang gelas. Ini lihat nih, cinta ya, cinta. Lapar, haus ya, dan sudah diiming-imingi. Udah diiming-imingi. Tersisa ini cuman cukup diteguk Abu Hurairah. Cukup diteguk Abu Hurairah, enggak cukup kalau dibagi 2. Apa yang ada dalam benak Abu Hurairah? Rasulullah kan Rasul, kan dapat minum dari Allah, biasa lapar. Kalau saya kan manusia, nggak biasa lapar, biarlah buat saya. Apakah begitu? Nah, itu model-model kita. Itu model-model kita. Jejer sama kiai sama habib, ada makanan, ada minuman. Kelihatan habibnya lapar, kiainya lapar. Kebetulan kita juga lapar. Langsung mikir, kiai habib kan hidupnya zuhud. Udah biasa lapar. Udah biasa lapar. Kalau saya kan manusia biasa, biasanya makan. Pasti Pak Kiai dan Habib Ustadz paham kalau saya lebih membutuhkan. Yai Habib sepuranipun nggih. Bismillahirrahmanirrahim, kula wakili glegeg awak mudul. Ini kita beda dengan para sahabat dalam kondisi seperti itu langsung ingat kekasihnya Muhammad SAW. Ya Allah, Kanjeng Nabi belum minum. Kanjeng Nabi belum makan, Kanjeng Nabi juga haus, Kanjeng Nabi
juga lapar. Apalah artinya diriku? Aku mati nggak jadi masalah. Tapi kalau Kanjeng Nabi kelaparan, aku nggak bisa lihat Rasulullah kelaparan, aku nggak bisa lihat Rasulullah kehausan, aku nggak bisa lihat Rasulullah susah. Maka apalah artinya susahku dibandingkan susahnya Rasul? Karena kalau Rasul susah, aku lebih susah. Abu Hurairah mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, silahkan engkau minum. Kanjeng Nabi mesem, muridku, kekasihku, cintaku, dia utamakan aku dibanding dirinya sendiri. Padahal nunggu di pinggir jalan, siapa yang mau traktir? Abu Bakar gagal, Umar gagal. Sudah 70 sahabat kurang lebih dikasih minum sama dia. Giliran dia gak inget dirinya sendiri, yang diinget aku. Ini loh love, cintanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa, yang dicintai Rasulullah lebih mencintai. Yang ngomong sama Abu Hurairah, awak musik buat kamu dulu, kamu minum dulu. Abu Hurairah pegang gelas itu minum sama mikir, saya minum habis nanti kesian Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu yang minum, perintah Nabi ini melanggar ya repot tambahannya. Maka minumnya sama takut nanti kalau sampai habis nanti susah gitu kan. Cecep dok, Rasulullah silakan, cecep, silakan engkau ya Rasulullah. Mesem Rasulullah, minum lagi, kan tentek. Abu Hurairah melihat keajaiban, ini kok nggak habis lagi, ya Rasulullah, sudah nggak ada tempat lagi di perut saya, udah full nih, nggak ada tempat lagi di perut saya. Maka Rasulullah pun menerima gelas dari Abu Hurairah, kemudian menghabiskan sisanya. Alhamdulillah. Menariknya, cintanya sahabat seperti itu, dan hebatnya Kanjeng Nabi mencicipi susu yang sudah lewat 70 bibirnya sahabat. Pernahkah jenengan minum kopi yang melewati 70 bibir jamaah Raudhah? Apalagi yang satu pilek ya, yang satu batuk, terus nyugi kopi, monggo diunjuk, mikir, aduh kino ketularan repot ya kan? Betul. Ayo, Rasulullah SAW cintanya sama teman-temannya. Memang cinta itu kadang-kadang tak ada logika. 70 bibir sahabat dan orang miskin. Sahabat yang miskin itu sahabat yang melarat. Yang duit. Mau kamu minum air atau susu atau kopi atau minuman dari 70 bibirnya orang miskin? Wedi ketularan. Aduh Beb, nanti ketularan melarat repot Beb. Kalau ketularan batuk, ketularan itu masih ada tombonya. Ketularan melarat ini tombonya susah ini Beb. Obatnya susah. Maka menolak dengan halus. Bapak saja, Bapak lebih membutuhkan. Ini lain. Ini menolaknya bukan karena Bapak lebih membutuhkan, karena apa? Gila. Karena karena takut hal-hal yang nggak perlu ditakutkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pegang tuh gelas, seruput. Ini cinta, indah enggak ini? Indah. Makanya hidupnya sahabat dengan Rasulullah SAW tuh kalau dibukukan nggak ada habisnya. Cerita ini kalau saya dramatisir lagi lebih seru nih. Ini aja karena ngitung waktunya habis gitu. Karena lihat jam di depan, 45 menit sudah saya berbicara. Ya mohon maaf, malam ini saya bicaranya nggak sampai 1 jam. Biasanya kan minimal satu jam. Tapi alhamdulillah ada ustadz baru yang lagi ngehits di Raudhah. Ya lagi ngehits di Raudhah nih, Ustadz Muhammad Anis yang saya juluki Ustadz Iis. Biar namanya nggak sama dengan anak saya Anis, karena saya kalau manggil jadi bingung, Anis, dua-duanya moro gitu. Yang satu saya kasih julukan aja, julukan Iis biar mudah gitu kan. Nama bekennya Ustadz Iis, yang manis. Ini perlu disuting mesti, mukanya merah gitu.
Merona merah. Dah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya malam ini agak mundur dikit ya. Insya Allah Jumat depan itu mulai maulid. Nah sebagaimana kebiasaan Jumat pertama bulan maulid saya bertugas di luar kota. Tapi jenengan jangan sampai gak hadir ya. Kenapa? Karena ini justru bulan maulid, waktunya untuk memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW semulia-mulianya. Makanya ajak teman-temannya untuk hadir ke majelis ini. Jumat depan insya Allah sudah saya siapkan yang menggantikan, biar tetap rahasia. Ya, karena nanti kalau saya sebutkan nama ustadznya, jenengan nanti kalau nggak senang, kurang cocok, dia isi-isi rata kawai. Kalau saya sebutkan nama ustadznya beken gitu ya, ayo datang yuk, kan jenengan kurang ajar. Giliran ustadznya beken datang, nanti seakan-akan lebih hebat dari saya semangatnya, gitu kan ya? Lebih hebat dari gurunya ini, semangatnya lain gitu. Makanya biar gak usah disebutkan lah nanti ustadznya siapa. Siapa tahu nanti ustadznya salah satu dari Anda sendiri. Ya pokoknya Jumat depan pengajian seperti biasa. Kira-kira hadir atau absen? Hadir atau absen? Meragukan jawabannya. Hadir atau absen? Yang semangat, hadir atau absen? Ya semuanya insya Allah hadir atau absen? Jawabannya meragukan tuh. Ya insya Allah Jumat pertama bulan maulid. Kemudian Jumat berikutnya tanggal 1 Desember adalah pas Jumat Kliwon. Di situ Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Ajak teman-temannya, saudaranya semua untuk hadir. Saya minta jamaah Raudhah ini yang sudah rutin, jenengan upayakan ngajak masing-masing satu bis atau satu kol atau satu gerobak ya, atau satu truk dari kampung masing-masing. Ini karena niat hormat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masing-masing ngajak sebanyak mungkin buat rombongan. Masih ada waktu 2 minggu. Paling sewa bis berapa toh ya? Niat hormat Nabi. Cari duit, saya niat hormat Nabi. Saya mau ngajak satu kampung, yuk ikut maulid ke Raudhah. Ini setahun sekali nih maulidnya. Sehingga nanti saya pengen ya di wilayah Pasar Kliwon Semanggi ini pas tanggal 1 Desember dan kebetulan itu 12 Rabiul Awal, kelihatan berbondong-bondong orang pakai putih-putih dia. Kita usahakan pakai putih, datang wajahnya mesem-mesem, senyum-senyum ya. Wajahnya indah, senang hatinya sehingga rahmatnya Allah tuh turun. Nah, terus bangsa ini jadi bangsa yang ayem, tentrem, marem gitu ya. Insya Allah. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Paham semuanya? Dah. Berarti kalau melihat cerita Abu Hurairah, cinta kita sama Kanjeng Nabi ini dibandingkan sahabat bedanya banyak atau sedikit? Banyaknya luar biasa. Dengan mendengar cerita nanti akan timbul rasa. Rasanya akan timbul. Itu yang pengen kita gali. Rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW. Jumat pas 1 Desember itu saya akan selain maulid saya akan banyak cerita tentang kisah cinta Nabi yang mungkin jenengan belum dengar dan mungkin belum saya tulis di buku buku. Maka persiapkan untuk ngajak dirinya maupun keluarganya. Mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya ada pengumuman, hadirilah pengajian akbar hari Senin besok 20 November jam 19.30 malam badal isya sampai selesai. Pembicara Pak Novel bin Muhammad Al-Idrus, tempat Masjid Al-Akram, Dukuh Daplangu RT 2 RW 3 Desa Sugihan Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Tempatnya belakang Balai Desa Sugihan. Dalam rangka pengajian akbar menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dan Harlah Karang Taruna Permata Dukuh Daplangu. Diharap kehadirannya. Kemudian permohonan doa untuk Ananda Nur Rahman, semoga cepat mendapatkan pekerjaan yang baik dan penuh barokah beserta semua orang yang belum dapat pekerjaan. Kemudian untuk jamaah Raudhah dari Wonogiri, insya Allah akan berangkat umrah besok tanggal 19. Semoga perjalanannya barokah, selamat, manfaat, ziarahnya diterima, umrohnya diterima, pulang dosanya semua diampuni. Kemudian untuk Ananda Yuni Tikisari binti Karmin Winarso, semoga segera mendapat keturunan yang soleh dan solihah
dan juga semua orang yang belum mendapatkan keturunan. Kemudian untuk Bapak Kamto Wiono yang sedang sakit, Bapak Karmin Winarso bin Parmo yang sedang sakit, Ibu Fitri Anissa Hasananis Soleh binti Soleh Ahmad yang sedang sakit, kemudian untuk Rosi Nur Hayati yang sedang sakit, dan juga untuk semua yang sedang sakit dari umat Islam, semoga diberi kesehatan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teruntuk Bapak Darmin yang punya hajat, semoga hajatnya juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli shalihatin jamilatin nafi'ah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk niatan Bapak Dibyo Sutiman, semoga hajatnya kabul, dan juga untuk semua saudara-saudara yang menitipkan doanya kepada saya, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah taala. Ala hadziniyah malutuful afi ala hadziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bentuk formasi 1314 kawan-kawan. Ya, ada sambil makanan dibagikan ya. Hikmah, ya hikmah dari kisah tadi, ya, hikmah dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat Nabi Muhammad SAW butuh minum, saat Abu Hurairah butuh minum dan makan, coba lihat, perhatikan, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk punya sikap peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Rasulullah punya susu, enggak diminum berdua dengan Abu Hurairah, tapi Rasulullah punya sikap peduli kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Dipanggil semuanya diajak minum. Nah ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sesuatu yang kita miliki bisa manfaat untuk orang sebanyak mungkin, bukan untuk sesedikit mungkin. Itu salah satu hikmah yang bisa digali dari kisah di atas. Silahkan makanannya dimakan, ya dinikmati. Ala desa nih, makanan desa Surakarta Hadiningrat. Ini namanya sambal goreng tolo suun rambak, betul? Menu khas majelis Ar-Raudhah.